Oke, masih di 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua. Ini doa yang saya juga naikkan buat saudara. Alkitab berkata, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik atau engkau berkelimpahan dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik atau berkelimpahan. Saudara sekalian, kita percaya bahwa kelimpahan itu dimulai dari jiwa, cara berpikir kita, cara pandang kita harus limpah, sedemikian seperti yang Tuhan katakan, baru kemudian secara fisik itu akan berlaku dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar akan satu hukum, yaitu hukum tabur tuai. Mari kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-8. Tuhan satu kali berkata kepada Nuh, tapi juga kepada setiap kita. Ini terjadi setelah zaman air bah. Demikian Tuhan berkata, Kejadian 8 ayat yang ke-22, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dan seterusnya. Berarti Tuhan mau berkata, selama kita hidup di dunia ini, dan sampai nanti Tuhan datang, maka hukum ini masih tetap berlaku, yaitu hukum tabur tuai. Nah, hukum ini berlaku secara fisik. Pada petani, mereka semua sudah mengerti akan hukum ini. Secara materi itu juga berlaku dalam hal jiwa, perbuatan, sikap, dalam hal apapun, baik jasmani maupun rohani. Hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita berlaku akan hukum seperti ini. Jadi ini tidak hanya berlaku pada fisik atau materi, tapi juga pada sikap, pada apapun yang ada dalam kehidupan kita. Nah, lihat akan apa yang Yesus pernah katakan. Silakan dibuka pada Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-12. Alkitab mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bayangkan kalau Yesus sendiri berkata, seluruh hukum Taurat, isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi itu ketika dirangkum, dia berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki, berarti kalian, saya dan Anda belum mendapatkannya, baru merupakan kehendak atau keinginan, supaya orang perbuat kepadamu, dia berkata, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Dengan demikian, apapun yang Anda dan saya inginkan orang lain lakukan, maka kita harus melakukan hal itu terlebih dahulu. Bukankah ini dengan kata lain yang engkau tabur akan engkau tuai? Dan itu yang dikatakan Yesus, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi, kalau kita memahami dan ingin memahami akan seluruh isi Taurat dan kitab para nabi, sederhana. Fahami juga akan hukum tabur tuai dalam kehidupan kita. Nah, kalau ini tidak difahami, tidak mungkin kita bisa memahami akan hukum Taurat atau juga kitab para nabi yang lain. Jadi, Kejadian 8 mengatakan, selama bumi masih ada, tidak akan pernah berhenti musim menabur dan musim menuai. Ternyata itu merupakan hukum. Bahkan Yesus mengatakan, itu sesuatu yang berlaku untuk segala sesuatu yang dalam kehidupan kita. Dan itu terjadi, dia berkata, merupakan rangkuman dari seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa hukum ini berlaku dengan begitu kuat dan keras dalam kehidupan kita, khususnya orang percaya. Saya beri Anda contoh begini. Kalau hari ini Anda seorang pekerja, Anda seorang pegawai, saudara bekerja pada sebuah perusahaan atau pada majikan tertentu. Nah, seringkali cara berpikir kita begini, ini aku mengerjakan sesuatu yang bukan menjadi milikku, jadi aku tidak perlu mengerjakannya sedemikian rupa dengan segenap hati. Itu merupakan kesalahan. Kalau kita bekerja sebagai pegawai, Anda bekerja separuh hati, kelak orang akan separuh hati juga dengan saudara. Jadi Tuhan itu melihat semua yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Kalau misalnya Anda meminjam barang orang lain,
lalu kemudian Anda anggap enteng barang itu, Anda sepelekan, Anda biarkan tidak terawat. Satu kali barangmu akan dipinjam orang, dan orang lain juga tidak akan memperhatikan atau merawat barang yang menjadi milik saudara. Artinya, segala itu yang engkau tabur akan juga engkau tuai. Kalau saudara misalnya berjanji dengan orang, Anda terlambat, suka terlambat, sengaja terlambat, atau Anda anggap enteng semuanya, kelak orang akan juga berperilaku yang sama dalam kehidupan kita. Nah, sebetulnya hukum ini harus kita perhatikan dengan seksama. Apapun yang Anda tabur, baik itu kebaikan ataupun keburukan, bukan hanya soal materi, tapi berlaku dalam segala aspek yang lain, saudara juga kelak akan menuai. Anda punya orang tua, engkau tidak menghormati mereka, engkau malah menghina mereka, tidak engkau pelihara dengan baik, tidak engkau berkati dengan baik, Anda tanpa sadar sedang menabur sesuatu. Ingat, kelak mungkin anakmu bisa bersikap yang sama, atau orang lain akan bersikap yang sama. Jadi mari kita perhatikan, jangan kita sampai mengabaikan hukum tabur tuai. Misalnya Anda seorang yang hari ini Anda kaya, Anda diberkati, lalu Anda semena-mena dengan orang lain. Ingat, di atas kita masih ada orang yang lebih kaya lagi. Satu kali mungkin tuaiannya menyakitkan. Orang yang lebih kaya dari saudara akan semena-mena dengan hidupmu. Jadi ingat, ini hukum tabur tuai ini berlaku dalam segala hal. Saya bacakan lagi akan perkataan Tuhan Yesus tadi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Dan ditegaskan, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Orang yang mengabaikan hukum tabur tuai, dia tidak akan pernah mengerti apa yang tertulis dalam Alkitab kita. Nah, sekarang lihat pada 2 Timotius pasal yang kedua. Ingat, hukum ini berlaku untuk segala sesuatu, dan kita harus bersikap seperti petani. 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. 2 Timotius 2 ayat yang ke-6, Alkitab berkata, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Nah, dalam hal keuangan kembali kita diajar bahwa ada hukum tabur tuai, di mana kita mesti bersikap seperti seorang petani. Alkitab berkata, seorang petani yang bekerja keras. Apa yang dimaksudkan ketika dia bekerja keras? Pastilah dia adalah orang yang mengolah tanahnya, lalu kemudian dia mengairi tanahnya, kemudian pasti dia menaburi benih yang terbaik, kemudian pastilah dia juga memberikan pupuk, lalu kemudian dia merawatnya, dia menjaganya, dia menungguinya. Ini merupakan sikap seorang petani yang bekerja keras. Kembali saya mau katakan bahwa tetap bagaimanapun Alkitab berkata, dia yang haruslah pertama menikmati hasil usahanya. Apa hasilnya? Hasilnya tentunya adalah panen yang berlimpah-limpah. Tetapi Anda harus tahu, tidak ada panen tanpa benih yang ditaburkan. Dan di sini semua petani menyadari ada hukum tabur tuai yang tidak bisa dihindari. Ini berlaku secara materi, berlaku juga secara rohani dalam kehidupan kita. Cara kita memperhatikan orang, cara kita bersikap kepada orang, cara kita memandang orang lain, cara kita mengulurkan tangan kepada orang lain, cara kita mengasihi orang lain, semuanya akan kembali kepada kita. Karena tanpa disadari, itulah sebetulnya taburan kita yang kelak juga akan menjadi tuaian kita, bahkan berlipat kali ganda. Nah, di Perjanjian Lama, kita melihat sebuah contoh yang menarik dari hukum tabur tuai yang sangat-sangat luar biasa ini. Coba kita lihat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Saya akan tunjukkan kepada saudara sebuah kisah yang seringkali kita sebut sebagai kisah yang klasik di Alkitab, karena begitu banyak orang yang sudah membaca, namun seringkali dia tidak terlalu memperhatikannya. Pasal 18, perhatikan mulai ayat yang ke-41. Nah, kalau Anda baca mulai ayat-ayat yang ke-20 misalnya, dikatakan bagaimana Elia berhadapan dengan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Setelah dia memenangkan pertempuran itu, nah ingat pada waktu itu di Israel sudah 3,5 tahun tidak turun hujan.
Nah, apa yang kemudian terjadi setelah mereka selesai dengan semua pergulatan di Karmel, maka sebetulnya mereka mengharapkan hujan akan turun. Nah, di pasal ini, perhatikan, ayat yang ke-41 ini terjadi sebelum Elia berdoa minta hujan. Apa yang terjadi? Lihat sama-sama. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Ketika dia mengucapkan ini, langit masih biru terang, tidak ada awan sedikit pun, sama sekali tidak ada awan. Bagaimana mungkin Elia yang belum berdoa minta hujan berani berkata, "Pergilah, makanlah dan minumlah," sebab ia berkata, bunyi derau hujan sudah kedengaran. Pastilah perkataan ini perkataan yang profetis, tapi juga perkataan iman. Orang yang beriman yang tahu bahwa hujan pasti akan turun. Ayat 42, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Lihat, ayat 42, baru dia berdoa, dan pasti doanya minta supaya hujan dicurahkan, karena orang Israel sudah berbalik kepada Allah Yehova. Ayat berikutnya, setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Nah, ini ajaib sekali. Dia doa sekali, tidak ada apa-apa. Doa kedua kali, tidak ada apa-apa. Doa ketiga kali, tidak terjadi apa-apa. Tapi dia terus konsisten dengan doanya sampai 7 kali. Ini ada sesuatu yang Anda dan saya harus perhatikan. Mengapa orang ini begitu gigih? Sepertinya dia tahu bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, hujan pasti akan datang. Kegigihannya luar biasa, imannya luar biasa. Lihat lagi akan iman daripada Elia. Ayat yang ke-44, pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Nah, setelah 7 kali berdoa begitu rupa, dahsyat sekali doanya. Alkitab berkata dia sungguh-sungguh berdoa. Apa yang terjadi? Tuhan memberikan tanda, hanya awan kecil sebesar telapak tangan. Tetapi lihat akan reaksi Elia. Lalu kata Elia, "Pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Bayangkan, itu awan begitu kecil, tidak akan bisa mendatangkan hujan. Tapi Elia begitu teguh, begitu kuat. Ini hujan hari ini juga pasti akan datang. Lihat akan keteguhannya, lihat keyakinannya, lihat dia tidak kompromi, ini pasti terjadi. Mengapa sampai dia punya keyakinan seperti itu? Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, teruskan dulu kisah ini. Ayat berikutnya 45. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta, lalu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia, ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Nah, kembali kita bertanya, mengapa orang ini begitu gigih? Dan terbukti kegigihannya, keyakinannya tidak mengecewakan. Alkitab mengatakan dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai dan turunlah hujan yang lebat. Jadi expectation, pengharapan Elia, keyakinannya, kegigihannya ternyata tidak sia-sia. Dia sungguh-sungguh mendapatkan yang dia yakini. Nah, dari mana keyakinan seperti itu? Ternyata kalau kita mempelajari, Elia tahu hukum menabur dan menuai. Yang dia yakini akan turun sebetulnya adalah tuaian dari apa yang sudah dia taburkan sebelumnya. Anda bertanya, "Pak, kapan Elia menabur?" Mari kita lihat, mundur ke pasal yang sama. Lihat pada ayat yang ke-30, saya bacakan sampai dengan ayat yang ke-38. 1 Raja-Raja 18, lihat ayat yang ke-30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub,
kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah, ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ayat 38, lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan, perhatikan, air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Nah, apa yang hebat dari persembahan Elia? Inilah hukum tabur tuai yang Elia terapkan. Di tengah-tengah kekeringan yang begitu rupa, barang yang paling berharga adalah air. Tapi lihat, 12 buyung air total dia persembahkan, dia curahkan pada korban bakaran. Nah, Alkitab mengatakan ketika korban Elia dijilat oleh Tuhan, Alkitab berkata, bahkan air itu dijilatnya sampai habis atau sampai kering. Nah, itulah sebetulnya taburan Elia. Ingat tadi, hujan yang Elia doakan dan turun adalah tuaian. Ketika dia menabur air, dia menuai air. Bisakah Anda melihat ini? Orang yang menabur apapun yang ditabur, dia akan menuai. Anda menabur akan biji mangga, Anda menuai buah mangga. Anda menabur akan biji anggur, Anda akan menuai biji anggur. Demikian seterusnya. Elia itu menabur air dan dia menuai banjir, bahkan hujan yang lebat turun atas Israel. Luar biasa. Dari mana itu? Oleh karena ada hukum tabur tuai yang dia terapkan di dalam hidupnya. Nah, hukum ini penting dalam kehidupan kita. Ini hukum yang Anda dan saya harus perhatikan dengan baik. Elia melakukannya, dan kalau kita mengerjakannya, maka hasil yang sama akan kita nikmati. Nah, lihat sekarang di 2 Korintus pasal yang ke-9, perhatikan mulai ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, karena sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Perhatikan, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang menabur banyak akan menuai banyak. Demikian juga dalam prinsip ini berlaku, yang engkau tabur akan engkau tuai. Dan itu tidak boleh diabaikan di dalam kehidupan kita. Ayat terakhir sebelum kita selesai, Mazmur 126. Mazmur 126, perhatikan akan satu bagian firman yang saya yakin kita sudah pernah mendengar, tapi mari kita terapkan dalam kehidupan kita. Alkitab mengatakan, Mazmur 126, ayat 5 dan 6 berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, bahasa Inggrisnya benih yang berharga atau bernilai, precious seed, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Perhatikan, ini hukum berlaku
dan biarlah setiap kita menjadi penabur yang baik supaya engkau dan saya menjadi penuai yang diberkati. Tuhan memberkati.